Misalkan A pangkat T adalah transpose matriks A jika A A1 0B dan B 1 2 2 4 sehingga A transpose dikali B sama dengan 1 2 5 10, maka nilai A ditambah B berapa? Nah, di sini sudah diketahui ada matriks A yaitu matriksnya A1 0B. Ini tak rapikan ya, kurang rapi. Ini A ya. Kemudian B juga sudah diketahui yaitu matriks 1 2 2 4. Kemudian di sini diketahui ada A transpose atau transpose matriks A kali B sama dengan 1 2 5 10. Nah, ini sudah ada matriks A, berarti ini tinggal dirubah dalam bentuk transpose dari matriks A. Ingat, transpose dari matriks A itu dibalik antara kolom dan baris, baris jadiin kolom, kolom jadiin baris. A1 ini kan dalam bentuk baris, dirubah dalam bentuk kolom, berarti A1 gini. Bawahnya juga gitu, ini kan 0B, ditaruh sampingnya sini 0B gini. Nah, ini berarti matriks ini transpose dari matriks A, tinggal di substitusikan ke sini ya, karena katanya kan matriks transpose dari matriks A dikali B gitu kan. Transpose dari matriks A sudah dapat yaitu A01B. Matriks B sudah ada, ini 1 2 2 4 1 2 2 4 sama dengan 1 2 5 10. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan, ingat perkalian matriks. Baris dikalikan kolom. Di sini baris, yang sini kolom. Oke. Nah, berarti yang diambil ini per kolom. Yang depan diambil per baris, yang belakang ini per kolom. Nah, ini tinggal dikalikan. Nanti ketemunya kan A ketemu dengan 1. Dapatnya kan A kali 1 ditambah 0 kali 2. Selanjutnya baris ini, barisnya tetap dikalikan kolom yang belakang ini. Nanti ketemunya kan A kali 2 ditambah 0 kali 4. Selanjutnya kita bermain dengan kolom yang ada di bawahnya ini, sehingga akan diperoleh yang depan ini 1 ketemu 1 ditambah B ketemu 2. Yang belakang ini ya, 2 ketemu 1 atau 1 ketemu 2 gini kan, ditambah B ketemu 4. Nah, ini udah selesai ini perkaliannya. Sama dengan ini, biarin aja 1 2 5 10. Kita hitung bersama A kali 1 A ya, kemudian ditambah 0, biarin gini aja. Yang bawahnya ini 1 ditambah 2B, 2A ditambah 0 ya, jadi nggak perlu ditulis nolnya. Bawahnya 2 ditambah 4B. Nah, katanya ini sama dengan 1 2 5 10. Selanjutnya kita sesuaikan posisinya. Ini kebetulan A posisinya sama dengan 1, sehingga nilai dari A sudah jelas sama dengan 1. Bisa dicek, yang ada A nya pasti A nya dapatnya 1. Misalkan ini, nah 2A sama dengan 2 kan, A nya juga 1. Kemudian kamu bisa pilih yang mana sebenarnya, ini bisa pakai sini, bisa pakai sini. Sekarang kita pakai yang ini aja. Nah, 1 ditambah 2B posisinya sama dengan 5, ya kan? Sehingga 2B dapatnya 5 dikurangi 1, 4, B nya sama dengan 2. Kita kembali ke soal yang ditanyakan A ditambah B. A ditambah B sama dengan A nya 1, B nya 2. Sehingga diperoleh 3, pilihan jawabannya adalah yang C ini ya. Jika himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x min A kurang dari 5 adalah x lebih dari min 1 kurang dari 4, maka nilai A adalah, nah di sini ada pertidaksamaan ya, harga mutlak 2x min A kurang dari 5. Kemudian yang ditanyakan A-nya. Dan diketahui penyelesaiannya x lebih dari min 1 kurang dari 4. Oke, pada saat belajar nilai mutlak atau harga mutlak pertidaksamaan ini ya, ingat kalau ada harga mutlak fx kurang dari A gini misalkan, yang mana A itu adalah bilangan yang lebih dari 0. Ingat, ini hanya berlaku kalau A lebih dari 0. Maka berlaku teorema kalau fx itu lebih dari min A kurang dari A. Ini yang akan kita pakai, teorema ini akan kita pakai. Nah, dalam hal ini udah jelas, A nya kan 5 ini, ya kan? Sedangkan fx nya ya ini 2x min
A, itu fx-nya ya. Sehingga kita bisa pakai teorema ini, fx-nya taruh tengah yaitu 2x min A, belakangnya A. Nah, A-nya kan 5 ini tadi, depannya min 5 gini, ini min 5 gini. Selanjutnya ini tinggal kita sederhanakan karena yang diminta kan dalam bentuk X kan tengahnya dalam bentuk X aja. Berarti ini harus kita sederhanakan supaya ini tinggal X aja. Yang pertama ini A-nya dihilangkan, berarti semua ruas tak tambah dengan A, sehingga akan diperoleh 2X, ini ditambah A kan habis A-nya. Yang paling kanan berarti 5, A. 5 ditambah A. Yang paling kiri berarti min 5 ditambah A. Kemudian karena kita butuh cuma X aja, 2-nya harus hilang juga, sehingga agar supaya ini hilang, 2-nya dibagi 2 atau dikali setengah, yang tengah ini dikali setengah, semuanya ikut dikali setengah atau dibagi 2. Sehingga ini kalau dibagi 2 dapatnya X per 2, dapatnya X aja ya. Kurang dari ini 5 plus A per 2, yang depan juga gitu, min 5 plus A per 2. Nah ini sudah sama persis, yang mana posisi dari X di tengah cuma X aja. Nah kalau kayak gini terserah mau pakai yang mana, misalkan pakai yang belakang ini, itu disama dengan yang belakang ini. Oke yuk kita cek, 5 ditambah A per 2, 5 ditambah A per 2 sama dengan 4 gini ya. Berarti kan 5 ditambah A sama dengan 8. A sama dengan berapa? 8 kurangi 5, dapatnya 3. Oh aku nggak suka yang belakang, aku suka yang depan-depan. Oke kita pakai yang depan ini, sama dengan min 1 ya. Oke, kita hitung di sini. Oh di sini aja, min 5 ditambah A per 2 sama dengan min 1, kaliin, kalikan silang ya. Min 5 tambah A sama dengan min 2, berarti sehingga diperoleh A sama dengan min 2 tambah 5 atau A sama dengan 3. Terserah mau pakai cara mana, hasilnya sama saja yaitu 3, pilihannya ada di D. Pada segitiga siku-siku sama kaki ABC, ini ya segitiga utuh yang besar ini ya. Sisi AB dan BC masing-masing terbagi menjadi 3 bagian yang sama berturut-turut oleh titik KL dan MN. Nah ini KL dan MN. Berarti ini sama semua ya. Panjangnya ini sama dengan panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Ini juga sama, sini sama dengan sini sama dengan sini. Jika luas segitiga ABC adalah C cm kuadrat, maka luas segitiga KMN, oh ini bukan C cm ya, ini yang betul X cm. Ini tak ganti aja dulu, kok keliru, X cm persegi, X gini ya. Nah kemudian ditanyakan luas segitiga KMN. Oke, ingat luas segitiga itu apa? Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah tak misalkan BC ini alasnya, ini penuh full alasnya, ini A, berarti AB ini tingginya, berarti ini T ini ya. Sehingga luasnya X, sehingga diperoleh setengah kali A kali T itu sama dengan X. Selanjutnya katanya yang ditanya adalah luas KMN. Nah MN jelas ini cuma 1 dibanding berapa dari A, sepertiganya A kan. MN sama dengan 1/3A. Kemudian nah tingginya kan yang dipakai kan ini nih. Nah tingginya kan ini yang dipakai. Nah, berarti tingginya ini kan sama dengan 2/3 dari tinggi total gini kan. Sehingga luas segitiga ini ya, luas segitiga KMN formulanya ya tetap setengah kali alas kali tinggi. Ini formula sejak SD ya. Setengah kali A, A-nya yang bawah sini alasnya. Oh ya ini alasnya bukan A ini lah ya, tapi alas dari segitiga KMN. Oke, alas dari segitiga KMN kan sudah didapat. Ini alasnya ya. Oh ya ini nggak tak tulis ini. Ini M, oh ya bener ya MN, alasnya MN ya. Berarti ini sepertiga A dikali T. Nah tingginya dari segitiga KMN ini kan 2/3 T, 2/3 T. Nah bedakan ya, A yang ada di sini itu maksudnya beda dengan A yang ada di sini. A yang di atas ini artinya alas KMN. Nah gini ya, T nya juga gitu, ini artinya tinggi KMN. Nah
Kalau A yang ada di sini itu mengarah pada ukuran ini, yang bawah sini, yang biru ini ya. Nah yang ini, nah ini ya. T-nya juga gitu, mengarah pada tinggi ini. T yang sini ini. Sehingga ini tinggal dihitung, saya kira tinggal disederhanakan. Nah ini berapa hasilnya ini? Oh kebetulan kita sudah punya nilainya dari setengah AT ini ya. Ini kumpulin aja. Setengah A-nya ini ambil, T-nya ini juga diambil. Ini kumpulin di belakang, dapatnya 2/9. Setengah AT sendiri itu nilainya X. Berarti X kali 2/9 atau sama dengan 2X/9. Kita beruntung ada pilihannya, yaitu yang B ini ya. Jika fx sama dengan x kuadrat min 4 dan gx sama dengan 2 min x, maka daerah asal fungsi f per g adalah berapa? Oke, kalau ada operasi fungsi kayak gini ya, ini f per g, nah, mau nyari daerah asalnya, berarti kan daerah asalnya otomatis harus memenuhi kedua fungsi ini, kedua fungsi yang dibagi ini, yaitu fungsi f dan fungsi g. Berarti daerah asalnya ya daerah asal dari f sama daerah asal dari g harus diiriskan. Atau kalau bingung ya dihafalin aja ya. Ini nanti kan domain dari f per g itu sama dengan irisan dari domain f diiriskan dengan domain g diiriskan lagi dengan domain dari f per g. Karena f per g ini nanti kan menghasilkan sebuah fungsi baru kan setelah dioperasikan antara f dan g. Nah, fungsi baru ini juga bisa jadi menghasilkan sebuah domain baru gitu kan. Tapi domain baru tersebut yang dipakai ya yang ada di sini domainnya, yang ada di f maupun yang ada di g. Oke, sekarang kita cari domain dari f df. Ini bentuknya apa namanya, fungsi kuadrat. Kok ribet sekali sih ngomong fungsi kuadrat ya. Ini bentuknya fungsi kuadrat. Ini kalau digambar bentuknya kurva. Berarti x-nya ya semua bilangan real. Berarti ya x anggota bilangan real ya. Gx kok gx, domain dari g. Domain dari g pun juga semua bilangan real ya. Oh kok domain dari f. Domain dari g pun juga semua bilangan real. Karena kalau digambar ini kan garis lurus. Nah, berarti ya x-nya anggota bilangan real. Ini x anggota bilangan real ya. Selanjutnya f per g. Nah f per g bentuknya kan pecahan. Berarti fx per gx. F per g kan fx per gx kan. Fungsi yang terbentuk nanti kan x kuadrat min 4 per 2 min x. Nah ini bentuknya pecahan. Ingat kalau pecahan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah ini namanya fungsi baru yang terbentuk tadi ya kan. Dan ini bentuknya pecahan. Kalau pecahan jelas x tidak boleh sama dengan 0. X nggak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2 min x tidak boleh sama dengan 0. Atau x tidak boleh sama dengan 2. Oke, nah ini kan yang bawakan sebenarnya gx. Gx kan semua bilangan real sebenarnya. Tapi karena ini posisinya penyebut ya otomatis ya nggak boleh sama dengan 2. Berarti pada saat x-nya 2 nggak dipakai ya. Meskipun di sini dipakai, pada saat masuk fungsi sini ya nggak dipakai. Oke, sekarang kita iriskan semuanya. Ini tandanya irisan. Nah, irisan itu yang memenuhi semuanya. Yang pertama yang f tadi. Nah yang f itu kan semua bilangan real kan ini. Ini semua bilangan real yang nggak ada batasannya, semuanya gitu ya. Yang f, yang g juga gitu. Yang g ini ya. Nah ini juga semua bilangan real, nggak ada batasannya. Tapi untuk yang f per g ternyata 2 nggak boleh. Misalkan 2 posisinya di sini. Berarti ini 2 ke kiri maupun 2 ke kanan. Bisa dipakai ya, 2 ke kiri maupun 2 ke kanan itu yang memenuhi. Berarti dari sini bisa disimpulkan kalau diiriskan. Nah irisannya ya ini 2 ke kiri ataupun 2 ke kanan. Jadi 2 nggak ikut tadi. Oke, 2 nggak ikut, 2 ke kiri atau 2 ke kanan ikut semua. Berarti ya semua bilangan real kecuali 2. Pilihannya adalah yang B ini ya. Diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Berarti ada 5 balita.
yang mana median sama rata-ratanya sama ya. Setelah ditambahkan satu data berat badan balita, rata-ratanya meningkat 1 kilo, ya gitu kan. Sedangkan mediannya tetap tapi rata-ratanya meningkat. Jadi kita bisa simpulkan kalau rata-ratanya kan kalau yang ditambahkan pasti lebih berat dari mediannya gitu kan. Jika 6 data berat badan tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke yang paling berat, maka selisih berat badan terakhir yang ditambahkan dan balita di urutan keempat adalah berarti berat badan balita terakhir yang ditambahkan dan berat badan balita yang urutan keempat itu berapa gitu kan. Oke, sekarang kita kembali ke soal dari awal ya. Jadi ada 5 anak, tak misalkan itu A, B, C, D, E, dan ini sudah urut. Kalau kayak gini kan otomatis ini median. Kemudian kalau mau nyari rata-rata, ini dengan catatan ini urut ya, ini udah urut gitu ya. Rata-ratanya kan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dibagi 5. Nah katanya di soal median sama rata-rata itu sama dari 5 orang anak. 5 anak ya, ini belum jadi orang, sehingga ya rata-ratanya sama dengan C gini kan. Sehingga kita sudah dapat satu persamaan sebenarnya di sini, yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan 5C. Selanjutnya ditambah 1 orang anak. Nah, yang mana apabila setelah ditambah rata-ratanya itu naik 1. Nah, rata-ratanya naik 1, sedangkan mediannya tetap. Nah, artinya kan yang ditambahkan kan berat badannya kan lebih dari rata-rata gitu kan, atau lebih dari mediannya. Jadi ya misalkan diurutkan ya posisinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kemungkinannya kayak gitu. Tapi ya kita tambahkan aja di belakang gitu ya. Sehingga akan diperoleh data baru A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E, yang mana ini sudah urut. Nah ini urut, ini misalkan ini anggap aja ini sudah urut, ditambah X, ini yang anak yang baru tadi, karena nggak tahu ya posisinya. Jadi ini kita nggak tahu X itu paling belakang atau di antara D, E atau C gitu ya. Ini tak rapikan. Ini dibagi 6, rata-ratanya naik 1, berarti awalnya C ditambah 1 gini. Sekarang tinggal kita kalikan silang. Ini kan A plus B plus C plus D plus E sama dengan 5C ya kan, tak ganti sekalian ya. 5C ditambah X sama dengan 6 kali C plus 1, sehingga ini diperoleh 6C min 6. Ini 5C plus X. Oh ya, ini ada yang keliru ya, ini plus ya, kok jadi min nih, dari mana asalnya? Nah sekarang tinggal dikumpulin yang ada X nya, karena yang ditanyakan apa sih, kita kembali ke soalnya, lupa sampai yang ditanyakan apa. Selisih berat badan balita terakhir yang ditambahkan dan balita di urutan keempat. Nah kita nyari selisih berat badan terakhir dan yang di urutan keempat. Di urutan keempat ini bisa jadi X itu, ini kan X nya posisinya kan kita belum tahu. X itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah kalau X nya paling belakang, yang keempat berarti ya D gitu kan. Kalau X nya di sini nomor berapa ini, 1 2 3 4 5, yang keempat berarti ya C gitu kan. Kok C, ya D, yang keempat yang D ya. Kalau dia yang kelima berarti yang keempat D. Kalau di sini mungkin apa enggak? Oh nanti selisihnya naik 0 ya kan, jadi nggak mungkin di sini X nya, jadi nggak mungkin di sini X nya, jadi ini sudah nggak mungkin. Jadi kemungkinannya ya di ke sini setelah D berarti kan yang kelima atau terakhir yang keenam gitu ya. Oke, ini kita lanjutin aja karena ini sudah dapat satu persamaan ya. Selanjutnya C nya kita pindah ke kiri ya, sehingga akan diperoleh 5C min 6C ditambah X sama dengan 6. 5C dikurangi 6C kan min C ya, X nya tak pindah ke depan ya, berarti X min C sama dengan 6 gini kan. Nah tapi C kan posisinya bukan yang keempat, karena yang ditanyakan ini kan yang keempat. Nah X dikurangi yang keempat gitu kan, ini X dikurangi yang keempat. Yang keempat itu berarti kan karena D ini kan 1 2 3 4 ya, D kan, karena posisinya
dari X kan, kalau nggak di setelahnya D ya di setelahnya E gitu kan. Kakak ulang lagi ya. Ini tadi kan sudah ada A, B, C, D, E. X nya kan nggak mungkin di sini, karena nanti kalau X nya di sini ya X dikurangi X 0 jawabnya gitu kan. Dan mediannya pun juga akan berubah. Jadi kemungkinannya kan X itu di sini atau di sini. Jadi yang keempat ya D gitu kan. Jadi yang ditanyakan bukan X min C tapi X min D gitu kan. Terserah ini dimisalkan X nya di yang kelima setelahnya D atau yang terakhir, nggak ada masalah. Kakak misalkan X nya itu yang paling akhir aja, berarti di sini ya, ini X, jadi ini tak hapus aja ini. Nah ini tak hapus. Nah misalkan di sini aja X gini ya. Nah ini yang paling besar gitu X nya. Dan katanya mediannya tetap. Tadi kan mediannya sudah diketahui di soal ini 5. Berarti tadi kita mengajunya ke 5 ini ya, 5 data dulu. Nah berarti C nya itu sama dengan 5. Oke, kita kembali ke soal. Nah tadi kan katanya median dan rata-ratanya kan tetap setelah ditambahkan satu data. Kita kembali ke data awal. Data awal kan A, B, C, D, E, yang mana mediannya C, ya kan. Data yang baru, ini kan data yang baru, A, B, C, D, E, X, mediannya tetap, berarti mediannya juga tetap C gitu kan. Sedangkan di sini mediannya jadinya kan C plus D per 2, data yang baru. Ini median yang baru ya. Nah, katanya ini tetap C. Berarti kita bisa simpulkan kalau nilai dari C dan D ini sama, karena ini harus tetap, berarti mediannya ya tetap C. Berarti C sama dengan C plus D per 2. Nah ini tinggal dihitung ya. Nah, kalikan silang kan dapatnya kan 2C sama dengan C plus D. C nya tak pindah ke kiri, dapatnya kan 2C min C, dapatnya C sama dengan D. Nah ini simpulannya C itu sama dengan D, karena C sama dengan D dan kita nyarinya kan X min D kan. Nah kita kan nyarinya X min D, berarti kan X min D sama dengan X min C, dan X min C itu sudah ada nilainya 6, sehingga X min D sama dengan 6, dan pilihannya kebetulan ada, yaitu di D ini. Jumlah suku pertama, suku ketiga, dan suku keempat suatu barisan aritmatika adalah 33 jika suku ke-10 barisan tersebut adalah 33 juga ya. Maka suku pertamanya adalah berapa? Ingat, ini ada kata-kata aritmatika. Formula yang akan kita pakai atau rumus yang akan kita pakai untuk aritmatika, UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B kalikan bedanya. Nah ini kan yang akan kita pakai, dimana A itu adalah suku pertama, B itu adalah bedanya. Sehingga kalau ada, suku pertama ya A ini ya, berarti ini A ditambah suku ketiga berarti U3 ditambah suku keempat berarti U4. Nah suku pertama itu simbolnya A atau U1 ya, kita pakai A aja langsung, sama dengan 33. Kemudian suku ke-10 juga 33, suku ke-10 berarti U10 itu sama dengan 33. U3, kalau U3 UN kan N nya diganti 3 ya. Oke, kalau U3 N nya diganti 3, sehingga akan diperoleh A ditambah 3 min 1 B, atau U3 sama dengan A ditambah 2B. Ini tinggal diganti ya, berarti A nya tetap ditambah U3 diganti dengan A ditambah 2B. Dengan cara yang sama, U4 nanti dapatnya A ditambah 3B sama dengan 33. Ini bisa disederhanakan, A nya ada 3, 1, 2, 3 ya, dijumlahkan berarti dapatnya 3A ditambah 2B 3B, berarti 5B sama dengan 33. U10 berarti kan A ditambah 9B sama dengan 33. Ini tinggal dieliminasi sebenarnya. Oke, ini tak taruh di bawahnya sini. Kita eliminasi A nya aja ya. Berarti ini kita kalikan dengan 3, sehingga akan diperoleh 3A ditambah 9 kali 3 27B sama dengan 33 dikali 3 99 ya. Berarti ini 99 gini. Ini tinggal dikurangkan. 5 dikurangi 27 dapatnya kan minus 22B. 33 dikurangi 99 minus 66, atau B sama dengan 3 ya dapatnya. Oke,
B nya sudah dapat 3, kita tinggal nyari A nya. Oh, kita kembali ke soal yang ditanyakan apa ya. Oh, yang ditanyakan suku pertamanya atau A nya. Ya sudah, ini tinggal disubstitusikan, terserah sih sebenarnya. Tak substitusikan ke sini aja ya. Sebenarnya bisa ke sini, ke ini ya, atau ke yang pertama tadi, ke ini, ke sini ya. Sehingga ini akan kita peroleh, nek disubstitusikan A ditambah 9 kali B berarti 9 kali 3 sama dengan 33, berarti A ditambah 27 sama dengan 33. Sehingga ini diperoleh A sama dengan 33 dikurangi 27 atau A sama dengan 6. Pilihannya ada di A. Oh, kebetulan sama ya, A pilihannya 6. Seseorang memelihara ikan di suatu kolam, rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen dari kolam tersebut ini 6 dikurangi 0,02 X, itu rata-rata ya kan, rata-rata bobot ikan per ekor, berarti rata-rata 1 ekor itu segitu, itu bobotnya per ekor. Dengan X menyatakan banyaknya ikan. Oh, X banyaknya ikan. Maksimal total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin adalah, nah di sini ada kata-kata rata-rata, kata-kata rata-rata. Berarti rata-rata sendiri itu kan sama dengan total ikan, total berat ikan ya, bukan total ikannya tapi total berat ikan. Oke, kita ulang ya. Rata-rata bobot ikan itu kan sama dengan rata-rata sama dengan total dari bobot ikan dibagi banyaknya ikan. Banyak ikan gini aja ya. Dan di sini rata-ratanya sudah ada. Rata-ratanya adalah bentuk ini kan, rata-rata per ikannya 6 min 0,02 X. Ditulis di sini 6 dikurangi 0,02 X sama dengan, nah ini total bobot ikan, tak misalkan T gini aja ya, total dibagi banyak ikan. Nah, kita juga sudah diketahui di soal ini dengan X menyatakan banyaknya ikan, banyak ikan gitu kan, sehingga banyak ikan ini bisa tak ganti dengan X gini. Nah ini kan T dalam bentuk X kan, nah, jadi ini ditulis dalam bentuk X sehingga ini TX gini jadinya, karena T itu menyatakan fungsi dari X. Ini tinggal dikalikan ya, sehingga diperoleh TX sama dengan X tak kalikan dengan 6, dapatnya 6X dikurangi 0,02 X kuadrat. Oke, ini dikali, jadi ini dikurung, jadi dapatnya nanti dikalikan satu-satu gitu ya. Oke, kita sudah dapat TX sama dengan 6X min 0,02 X kuadrat. Kemudian yang ditanyakan maksimum total bobot. Maksimum total bobot, ini total bobot berarti yang dimaksimalkan ya ini TX-nya, ini TX-nya berapa maksimalnya. Nah, supaya TX itu maksimal berarti X-nya harus maksimal kan. Nah, kita cari X-nya dulu. Caranya gimana? Kita pakai turunan. Berarti kan ini kalau diturunkan dapatnya kan T aksen X sama dengan 6 min 2 dikalikan 0,02 ya, dapatnya 0,04 X gini kan. Selanjutnya ini disamakan kan 0 sama dengan 6 min 0,04 X. Tak pindah ke kiri ya, 0,04 X dapatnya 0,04 X sama dengan 6, atau X sama dengan 6 dibagi 0,04. Ini yang atas tak kalikan 100, yang bawah juga 100, dapatnya kan 600 per 4. 600 dibagi 4 itu dapatnya 150. Nah, kita udah dapat X-nya 150, tinggal nyari TX-nya, totalnya, karena yang dicari bukan X-nya ya, tapi totalnya ini, sehingga TX sama dengan 6 kali 150 dikurangi 0,02 kali 150 kuadrat, X kuadrat ya. Kita tinggal ngitung ini ya, dihitung manual boleh, tapi terlalu ribet kalau manual ya. Ini difaktorin aja dulu. Ini kan sama-sama ada 150, ini juga ada 150. Kita faktorin 150, sehingga yang depan ini tinggal 6 dikurangi 0,02. 0,02 kan sebenarnya 2 per 100 ya. Nah, dikali 150 nya keluar 1, atau sudah difaktorkan 1, berarti masih 1 ya, 150 gini. Nah, ini tinggal disederhanakan, dapatnya 150 kali 6 dikurangi
Oh ya, 2 dibagi 150 kan 2 dibagi 100 kan dapatnya 1/50 gini kan. Ini kali 1/150. Ini tinggal dicoret. Nah, ini dapatnya 3. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan sebenarnya. Sehingga diperoleh 150 kali 6 dikurangi 3. 6 kurangi 3 kan 3. 150 kali 3 kali 3 ya. Dapatnya 450. Ini total bobotnya atau TX-nya ya. 450 kebetulan ada di D. Akan dikonstruksi beberapa barisan geometri. Setiap barisan memenuhi syarat bahwa hasil kali 3 suku berurutannya adalah 27 dan jumlahnya adalah 10,5. Jumlah semua rasio barisan geometri yang memenuhi syarat tersebut adalah. Di sini akan dibuat sebuah barisan geometri ya, yang mana setiap barisan memenuhi syarat hasil kali 3 suku berurutannya itu 27. Ingat untuk geometri UN, suku ke N atau UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Oke, ini kan ada 3 suku berurutan. Nah, jadi misalkan yang pertama U ke N berarti A R pangkat N-1. Berarti yang kedua A R pangkat N-2. Yang ketiga A R pangkat N-3. Kayak gini ya. Katanya jumlahnya katanya hasil kalinya 27. Berarti ini kalau dikalikan dapatnya 27. Tapi kalau dijumlahkan dapatnya 10,5 atau 10/1/2. Oke, kita kalikan ya. Berarti A R pangkat N-1 dikali A R pangkat N-2 dikali A R pangkat N-3 sama dengan 27. A-nya ada 3 ya, sehingga bisa ditulis A pangkat 3. R-nya, nah ini kalau dikali pangkatnya tinggal ditambah ya. Berarti R pangkat N-1 ditambah N-2 ditambah N-3 sama dengan 27. Sehingga A pangkat 3 dikalikan R pangkat N-nya ada 3 ini ya. 1, 2, 3. 3N dikurangi 6 sama dengan 27. Kita tahu 27 sendiri itu kan 3 pangkat 3 ya. Sehingga ini A pangkat 3 R pangkat 3 N-6 itu sama dengan 3 pangkat 3 gini ya. Ini tinggal disederhanakan ya. A pangkat 3 kali R pangkat 3 N-6 ini kan bisa disederhanakan dalam bentuk A pangkat AR gini ya. Ini 3-nya tak faktorin N-2. Nah, ini dipangkatin 3 gini. Nah, sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini kan kalau mau dibalikin 3-nya kan bisa dikaliin ke dalam lagi. Nah, nanti baliknya ya ke sini lagi ya. Ini pelajaran eksponen ya. Nah, kita nggak bisa untuk membahas secara detail. Untuk eksponennya bisa dipelajari sendiri. Sehingga dari sini kita sudah dapat AR pangkat N-1 itu sama dengan R-1. A kali R pangkat N-2 itu sama dengan 3. Nah, 3-nya yang atas ini dicoret ya. Nah, ini hilang. Oke, sekarang kita lanjutin ke step selanjutnya, yaitu jumlahnya katanya 10/1/2. Berarti kan yang pertama tadi kan kita misalkan AR pangkat N-1 ditambah AR pangkat N-2 ditambah AR pangkat N-3 sama dengan 10,5. Ini pangkat ya, setengahnya ini pangkat ya, saya tak perjelas dulu. 10 kok pangkat, ini setengahnya bukan pangkat tapi pecahan campuran, 10,5 gitu ya, bukan pangkat tapi bukan perkalian juga tapi pecahan campuran, sehingga ini bisa dirubah dalam bentuk 21/2. Nah, kita punyanya tadi ini loh ya kan. Nah, kita harus merekayasa supaya semuanya bisa dimunculkan AR pangkat N-2 supaya nanti bisa diganti dengan 3. Yang paling gampang yang tengah ini sama persis, ini tinggal diganti dengan 3. Yang paling belakang juga ini kan A kali R pangkat N-3 itu artinya kan A kali R pangkat N-2 -1 ya. Sehingga -1 yang belakang ini bisa dipisah. Nah, kalau dipisah kan dapatnya kan
A R pangkat N min 2 kali R pangkat min 1 gitu kan, atau per R gini kan. Nah sehingga yang paling belakang ini tinggal diganti dengan, jangan kalau bingung langsung pakai 3 ya, nanti aja dulu 3-nya. Bisa diganti dengan ini, intinya gitu ya. A R pangkat N min 2 per R. Yang sini juga gitu. Kalau ada ini perhitungannya tak taruh sini aja. Pakai warna yang beda aja ya. A R pangkat N min 1 ini direkayasa supaya jadi min 2. Ini kan sama dengan A R pangkat N min 2 plus 1 gini kan sebenarnya. Atau bisa ditulis A R pangkat N min 2 kali R pangkat 1 atau kali R gini aja. Pangkatnya nggak usah ditulis ya apa ya kalau 1, sehingga ini tak ganti aja langsung dengan A R pangkat N min 2 kali R. Selanjutnya tinggal diganti. Nah ini diganti dengan 3, ini kan 3. Berarti ini 3 kali R ditambah 3 ditambah 3 per R sama dengan 21 per 2. Ini sudah ketemu R-nya. Nanti R-nya dijumlahkan. Ini kan jumlah semua rasio barisan geometri yang memenuhi. Nah rasionya kan ini udah ketemu kan nanti rasionya. Nah itu rasionya dijumlahkan. Oke, sekarang kita samakan aja penyebutnya. Ini ada R-nya ya. Oke, tak kali disamakan penyebutnya. Berarti sini kali R per R, sini juga kali R per R. Nanti dikali silang. Dapatnya kan 3R kuadrat plus 3R plus 3 per R ya. Sama dengan 21 per 2. Sehingga ini kalau dikalikan dapatnya 6R kuadrat plus 6R plus 6. Nggak bingung ya. 2 dikalikan sini ini kan. Nah, udah langsung dapat ini. Selanjutnya dengan cara yang sama ya. Ini R dikalikan dengan 21. Dapatnya 21R. Dipindah ke satu ruas atau disederhanakan dulu juga boleh. Dipindah aja dulu ya. 6R kuadrat, 6R dikurangi 21 min 15R ya. Plus 6 sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan dibagi dengan 2 ya. Dibagi dengan 3 aja. Berarti dapatnya kan 2R kuadrat min 5R plus 2 sama dengan 0. Nah ini tinggal difaktorkan. Faktornya 2R ini R min 2 min 1. Nah dari sini kita sudah dapat R-nya sama dengan setengah atau R sama dengan 2. Sehingga jumlah dari rasionya ya setengah ditambah 2 atau dapatnya 5 per 2. 2 setengah atau 5 per 2. Pilihannya yang C ini. Diketahui fx sama dengan ax plus 2 dan gx sama dengan 2x plus d, dengan d tidak boleh sama dengan 0 ya. F bulatan gx sama dengan g bulatan fx untuk semua x, maka nilai dari d kali a-1 itu berapa? Oke, ini kita tulis aja dulu. Katanya fx sama dengan ax plus 2, sedangkan gx itu sama dengan 2x plus d. F bulatan G sama dengan G bulatan F ya. Berarti kita buat sendiri-sendiri aja dulu. F bulatan G artinya kan FGX ini ya. Nah, artinya X yang ada di sini, nah diganti dengan GX, otomatis yang sini juga diganti. Nah sehingga akan kita peroleh A kali GX plus 2. GX sendiri kan sudah ada, yaitu 2X plus D ya. Sehingga ini A kali 2X plus D ditambah 2. Nah ini tinggal diuraikan ya, dikali-kalikan, sehingga akan kita peroleh 2AX plus AD plus 2. Nah itu FGX atau F bulatan GX gini ya. Kemudian untuk G bulatan FX itu kan sama dengan GFX gini kan. Nah artinya X yang ada di G ini, nah ini diganti dengan FX, sehingga akan kita peroleh 2 kali X kan, ini berarti diganti fx, 2 kali fx plus d ini kan. Dan kita tahu fx sendiri sama dengan ax plus 2, sehingga ini tinggal diganti, dapatnya 2 kali ax plus 2 ditambah d ya, sehingga diperoleh, ini diuraikan ya, dikalikan satu-satu gini, diperoleh 2ax plus 4 ya, ditambah d,
itu G fx atau G bulatan fx gini. Ini disederhanakan nggak bisa, ya sudah gini aja. Nah, katanya di soal ini diketahui f bulatan G sama dengan G bulatan f gitu kan. Nah, artinya kan ini sama dengan ini. Atau bisa kita tuliskan langsung aja, ini sama dengan yang belakang sini. Berarti kan 2ax plus ad ditambah 2 sama dengan 2ax plus 4 ditambah d. Nah, kebetulan ini bisa dihilangin sama kan, ini habis. Oke, kita kumpulin sekarang jadiin satu ruas. Dapatnya kan AD negatif D ya, min D ya, ini tak pindah ke kanan sini. Kemudian ini 4 tetap di sini, 2-nya tak pindah ke kiri, min 2 ya. Ini sama-sama ada D-nya, D-nya tak keluarin, dapatnya A-1 sama dengan 2. D kali A-1 sama dengan 2. Nah, ini kebetulan ditanyakan ya, D dikali A-1. Nah, sama dengan 2 yang E ini ya. Oke. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan M dan N berturut-turut di tengah FG dan BC. M sama N, ini M ya, M sama N di tengah FG sama BC, berarti ini di tengah posisinya. Serta T adalah titik pada AM, ini T pada AM, oke. Sehingga NT tegak lurus dengan AM, NT tegak lurus dengan AM. Oke, jelas ya, ini NT tegak lurus dengan AM. Selanjutnya, jika panjang rujuk tersebut 8, rujuknya ini 8, ini berarti juga 8 panjangnya, sini juga 8, maka panjang NT sama dengan berapa? Oke, kita cari sisinya dulu ya. Kita cari yang diperlukan dulu. Ini kan NT kan yang ditanyakan ini. Yang ditanyakan. Kemudian sisi-sisi yang diperlukan atau rusuk, bukan rusuk ya, garis-garis yang diperlukan kan bisa dicari panjangnya kayak AN. Nah, ini kan bisa dicari panjangnya sama MN. Kalau MM jelas ya 8 ya, karena panjangnya kan sejajar dengan rusuknya. Nah, ini MN jelas, ini 8 MN. Kita cari AN pakai Pitagoras ya, karena ini tegak lurus di mana? Di bawah sini. Sehingga kalau mau nyari AN sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BN kuadrat. Ini kita hitung bersama, AB kan 8 ditambah 8 kuadrat ya, ditambah 4 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 4 kuadrat 16, akar 80. Dan kita tahu akar 80 itu kalau disederhanakan, 80 sendiri kan 16 kali 5, berarti akar 16 kali 5 dapatnya 4 akar 5. Selanjutnya kita cari AM. Kalau AM kan akar dari AN kuadrat, AN kuadrat ditambah MN kuadrat. AN kuadrat, AN-nya kan akar 80, berarti kalau dikuadratin dapatnya kan ya 80. Ditambah MN 8 dikuadrat, ya benar ya, 8 dikuadratin. Sehingga ini kalau dihitung kan akar 80 ditambah 64, ini AM. Dapatnya akar 144, akar 144 kan 12. Nah, kita sudah dapat AM. Ini kita tulis aja ya, AM-nya 12, AM kemudian AN 4 akar 5. Ini. Nah, ini kan segitiga siku-siku kan, ANM, siku-siku di N ini, sehingga ini kita bisa pakai luas segitiga. Luas segitiga ANM ini kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dalam hal ini kita pakai alasnya AN, tingginya MN, berarti kali ini ya, kali MN. Ini yang pertama. Yang kedua, luas segitiga ANM kita ganti, alasnya kita ganti yang bawah sini, yang bawah yang sini ini yang AM. Berarti setengah kali AM dikalikan, nah ini otomatis yang di sini ini tingginya, kan ini tegak lurus ya kan, kali TN. Nah, ini TN yang dicari. Nah, karena ini sama, ini kan sama dengan ini kan, karena sama-sama luas segitiga ANM kan, cuma sudut pandang alas sama tingginya aja yang beda. Nah, sehingga ini luasnya ya sama gitu kan, sehingga kita bisa nulis setengah A kali AN dikali MN sama dengan
setengah kali AM dikali TN. Kebetulan ini sama setengah-setengah. Nah, ini kita musnahkan bersama. Sehingga tinggal AN. AN ada nilainya kita sudah dapatkan, yaitu 4 akar 5. MN dapatnya 8 ini ya. Sudah ada ya, MN 8. AM 12. Nah, ini dikali TN. TN yang dicari. Atau NT. TN atau NT sama aja ya. Sehingga TN atau NT dapatnya 4 akar 5 kali 8 dibagi 12. Kita coret-coret sekarang. Oh, nggak terlalu banyak yang bisa dicoret ternyata. 8 sama sini. Oke lah. Ini masih 2 ya, dibagi 4 ini 3. Berarti 8 per 3 akar 5. Ada apa enggak ini? NT atau TN sama aja ya. Ini hasilnya ternyata pilihannya kebetulan ada yang A. Luas daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 3. 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Y lebih dari sama dengan 0 adalah berapa satuan luas? Kita harus gambar dulu ini ya. Harus kita gambar dulu. Yang pertama kan X plus Y kurang dari sama dengan 3. Berarti kita harus gambar garis dari X plus Y sama dengan 3. Garisnya sendiri kan kalau mau gambar garis kita butuh 2 titik ya. Kita langsung cari aja titik potong dengan sumbu-sumbu koordinatnya. Yang pertama kan pada saat X-nya 0, Y-nya berarti kan 3. Tapi pada saat Y-nya 0, X-nya 3. Ini berarti kita sudah dapat titik potongnya, yaitu 0,3 sama 3,0. Oke, sekarang kita gambar di sini. Ini misalkan sumbu X, yang sini sumbu Y. 0,3 posisinya kira-kira di sini. Kita pakai kira-kira aja, ini sketsa. 3,0 di sini ya posisinya. Nah, ini tinggal dihubungkan. Gini. Terus katanya yang memenuhi ini kurang dari sama dengan. Nah, kita harus cek satu titik. Yang posisinya jelas. Artinya jelas itu ya, ini kan garisnya, ini garisnya. Nah, posisinya itu jelas di bawahnya atau di atasnya. Kita ambil yang di bawahnya aja. Misalkan 0,0 di sini kan posisinya, kan jelas di bawahnya. Kita substitusikan 0,0 ke X plus Y kurang dari sama dengan 3, maka akan diperoleh 0 plus 0 kurang dari sama dengan 3. Oke, 0 kurang dari 3 ya. Jadi yang bawah ini memenuhi semua. Nah, sehingga yang diarsir yang atas. Nah, yang atas ini diarsir. Karena yang atas nggak memenuhi diarsir gini. Nanti tinggal nyari yang bersih ya. Kemudian yang kedua kita harus gambar kurva ini. 3x plus 2y. 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Sama caranya cari titik potong dengan sumbu-sumbu koordinatnya. Untuk x0 y-nya dapatnya 3. Pada saat y-nya 0, x-nya dapatnya 2. Berarti titiknya kan 0,3 sama 2,0 ya. 2,0 posisinya di sini. 0,3 sama di sini ya. Nah, ini tinggal dihubungkan. Oh, kayaknya kekecilan ini tadi ya. Tapi sudah terlanjur. Kita cek satu titik, misalkan 0,0 lagi ya, kan jelas di bawahnya 0,0. 0,0 kita cek ke ini 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. 3x ya. Plus 2y lebih dari sama dengan 6. 0 ya. 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0 juga 0 lebih dari sama dengan 6. Oke, benar ya. 0 lebih dari sama dengan 6. Salah. Karena 0 kan kurang dari 6. Berarti yang bawah ini yang salah. Ya sudah, berarti yang bawah ini yang diarsir. Nah, karena yang bawah ini salah, bawahnya garis ini ya, garis biru ini. Nah, ini salah ya, ini yang diarsir. Nah, ini. Oh ya, ini dikasih nama ya. Masa garis nggak ada namanya? Ini garis ini namanya garis 3x ditambah 2y sama dengan 6. Kalau garis ya pasti sama dengan ya. Yang kurang dari lebih dari ya areanya ini. Yang hijau ini tadi garis X ditambah Y sama dengan 3. Oke, kurang satu lagi yaitu ini, Y lebih dari sama dengan 0. Hati-hati kalau Y lebih dari sama dengan 0. Y itu yang mana garisnya kalau kita bicara Y sama dengan 0. Ya kan, kita kan harus tahu dulu
Y sama dengan 0. Kita pakai analogi gini aja. Kalau kamu punya garis Y sama dengan 1, misal ini ya, misal nggak ada hubungannya dengan soal, nanti kan gambarnya kan gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 1 di sini, nah ditarik garis gini. Nah gitu. Ini 1 gitu kan. Misal lagi. Misalkan Y sama dengan 5. Nah, misalkan ini berarti di sini ada 5, ini ditarik garis. Nah, otomatis kalau Y sama dengan 0, kita tinggal narik garis kan di 0 sini kan. Nah, ini ditarik garis. Nah, ini atau sama dengan sumbu X. Nah, yang diminta apa? Yang diminta lebih dari. Nah, ini kan lebih dari. Berarti yang positif berarti yang atasnya. Yang memenuhi yang atasnya, yang bawah sini bisa diarsir semua gini. Nah, ini dari sini udah jelas sekali kan. Ini diperjelas sini ya hasilnya. Nah, yang bersih kan cuma yang mana? 1/3 ini kan. Nah, ini yang ditanyakan luasnya. Oke, ingat luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya di sini dari 2 ke 3, berarti 1 ya. Dikali tinggi, tingginya ya dari sini 0 sampai 3 kali 3. Sehingga dapatnya ya 3/2. Pilihannya ya D. Transformasi yang bersesuaian dengan matriks A memetakan titik 5,5 ke titik min 7,1. Jika transformasi tersebut memetakan min 1,1 ke titik X, Y, maka nilai dari X plus 2Y sama dengan berapa? Yang pertama di sini kan ada transformasi yang bersesuaian dengan matriks A gitu kan. Memetakan 5,5. Bayangannya jadi min 7,1. Berarti bayangannya itu taruh depan gini. X aksen, Y aksen itu bayangan ya. Ini tak misalkan kalau yang dicerminkan itu adalah XY. Nah, berarti XY-nya ya ini. Kemudian sama dengan ini matriks A dikali XY gini. Jadi pasti kayak gini. Yang depan ini bayangan, ini aslinya. Ini matriks yang memetakan gitu ya. Dan di sini bayangannya udah dapatnya min 7,1. Berarti kan min 7 1 gini kan. Sama dengan A. A kita nggak tahu, dimisalin aja matriksnya A, B, C, D. Kemudian XY. XY kan yang dipetakan. Berarti ya 5 min 5. Nah, ini tinggal dikalikan. Sehingga ini kalau dikalikan dapatnya kan 5 ketemu dengan A, 5A ya. B ketemu dengan min 5, min 5B. Yang bawah kan 5C dikurangi 5D. Kita lanjutin di sini ya. Nah, dari sini kita sudah dapat ini. Kalau min 7 itu sama dengan 5A min 5B. Sehingga kalau disederhanakan 5-nya kan bisa difaktorkan. Sehingga 5 kali A min B sama dengan min 7. Atau A min B sama dengan min 7/5. Dengan cara yang sama yang bawah ini juga gitu. 1 kan sama dengan 5C min 5D. 5-nya difaktorkan dikali C min D gini kan. Sehingga diperoleh C min D sama dengan 1/5. Oke, kita kembali ke soal. Katanya ini, jika transformasi tersebut memetakan min 1,1. Nah, transformasinya tetap ya dalam bentuk A, yaitu ABCD. Memetakan min 1,1. Ya kan, ini memetakan min 1,1, kita taruh sini. Nah, hasilnya katanya ini. X dan Y. Ya sudah, berarti yang sini diisi dengan X dan Y gini ya. Ini yang dicari, yang ditanyakan ini. Sehingga ini tinggal dikalikan. Perkalian matriks dapatnya kan min A plus B ya. Yang bawah min C plus D. Dari sini sudah jelas sekali. Kalau X-nya sama dengan min A plus B. Y-nya sama dengan min C plus D. Oke, kakak ulang lagi. X-nya, nah ini kan min A plus B. Kemudian Y-nya min C plus D. Ini D ya. Nah gini. Bentar, dirapikan dulu. Selanjutnya kita kan di atas sudah punya ini. A min B kan min 7/5. Ya kan? Di sini min A plus B. Oh, berarti minusnya ini difaktorin aja. Minus difaktorin tinggal A min B. Sehingga A min B sudah ada min 7/5
X-nya berarti ya negatifnya, negatif ini tetap A min B min 7/5 gini. Dapatnya X sama dengan 7/5. Y-nya dengan cara yang sama ya, minusnya difaktorkan tinggal C min D. C min D 1/5 berarti ini negatif 1/5, ini Y-nya. Yang ditanyakan kita kembali ke soal, X ditambah 2Y, berarti X ditambah 2Y, X-nya 7/5 ditambah 2 kali min 1/5, sehingga diperoleh 7/5 dikurangi ya, dikurangi 2/5. Nah, dapatnya 5/5 atau sama dengan 1. Sehingga di sini pilihannya jelas sekali, yaitu yang E ini. Integral dari X plus 1 dibagi X akar dari X kuadrat plus 2X ya. Dx sama dengan berapa? Nah, kayak gini ini pakai pemisalan. Kita tuliskan aja soalnya di sini. Integral dari X plus 1 dibagi akar dari X kuadrat plus 2 dx. Kita misalkan yang bawah ini, U sama dengan X kuadrat plus 2X. Kelewatan ya nulis soalnya ya. Ini ada X nya ya. Sehingga ini kalau diturunkan, du per dx ini kan sama dengan 2X plus 2. Nah, sehingga kalau mau dimisalkan, ini kan nanti jadinya dapatnya kan kayak gini. Setelah dimisalkan X integral dari X plus 1 per akar U gini kan. Yang jadi masalah di sini ini masih dalam bentuk dx. Nah, kalau ini dimisalkan dalam bentuk U, yang belakang ini harus dalam bentuk du gitu kan. Ini harus dalam bentuk du. Kemudian ini udah ada du, kita cari hubungannya dengan dx. Sebenarnya ini tinggal dikali silang ya. Tinggal dibalik aja sih sebenarnya. Berarti du kan sama dengan 2x plus 2 kali dx gini kan. Atau dx sama dengan du per 2x plus 2 kan. Nah, sehingga dx ini bisa diganti dengan du per 2x plus 2. Oke, kita ganti sekalian. Dx dengan du per 2x plus 2. Nah, ini kan duanya bisa difaktorkan. Nanti kalau duanya difaktorkan kan dapatnya x plus 1 per akar u. Du per 2 difaktorin tinggal x plus 1. Nah, di sini nih kelihatan sama persis. Ini bisa dimusnahkan. Duanya tak taruh depan, dapatnya setengah integral. Ini u-nya tak taruh atas, dapatnya kan u pangkat min setengah du. Nah, ini tinggal diintegralkan, yaitu pangkatnya ditambah setengah. Dapatnya setengah ini tetap kakak ulang lagi. Ini bisa diintegralkan, yaitu pangkatnya ditambah 1. Nah, setengahnya ini tetap, sehingga u pangkatnya tambah 1, dapatnya kan setengah dibagi setengah ditambah c gini kan. Nah, ini kebetulan sama lagi, setengah dibagi setengah gitu kan. Ini musnah, tinggal akar u atau u pangkat setengah ini. U pangkat setengah kan akar u kan, plus c. Kita tahu tadi u itu apa? U itu x kuadrat plus 2x, sehingga ini bisa ditulis akar dari x kuadrat plus 2x plus c. Dan ini ternyata pilihannya ada di B ini ya. Jika fx sama dengan ax ditambah b, limit x mendekati 4, fx per akar x min 2 sama dengan 8, f2 berapa nilainya? Kita tulis aja dulu soalnya. Di sini ada fx sama dengan ax plus b. Kemudian limit x mendekati 4, fx per akar 2 akar x ya min 2 sama dengan 8. Ini kok nggak rapi, saya tak rapikan dulu. Nah, ini kalau disubstitusikan ke penyebut ke bawah ini dapatnya 0 ya. Sehingga supaya dapat 8 di belakang, ini harus dirubah dalam bentuk 0 per 0 dulu. Sehingga yang atas ini, fx ini juga harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, yang mana fx itu ax plus b. Iya, ini harusnya ditulis dulu ya. Ini ada limit x mendekati 4, fx-nya tak ganti ax plus b dibagi akar x min 2 sama dengan 8. Sehingga ini tak substitusikan ke atas, x sama dengan 4, berarti kan 4a atau a kali 4 gini kan, ditambah b sama dengan 0 kan. 4a plus b berarti sama dengan 0. Kita masih tetap tidak bisa menemukan a sama b nya ya. Kalau tetap kayak gini, berarti kita harus cari cara lainnya, yaitu pakai L'Hopital. Ingat aturan L'Hopital,
Kalau ada limit misalkan x mendekati a gini ya, di sini ada fx per gx. Nah ini nanti sama dengan limit, ini tetap x mendekati a gini, tapi di sini turunan pertamanya fx aksen per gx aksen. Misalkan di sini belum ketemu, kita turunin lagi gini. Berarti ini x mendekati a, ini f double aksen x per g double aksen x, dan seterusnya gitu ya. Ini dipakai. Sehingga kalau ini kita pakai aturan L'Hopital, ini tak rubah dalam bentuk pangkat semuanya ya. Limit, oh kok sudah merah, tak balikin ke kuning aja. Nah gini, limit x mendekati 4. Nah ini ax plus b dibagi x nya dirubah dalam bentuk pangkat setengah, min 2 sama dengan 8. Sekarang tinggal diturunkan limit x mendekati 4, turunannya ax kan a kan, dibagi turunannya yang bawah b, turunannya 0 ya, jadi nggak perlu ditulis. Yang bawah turunannya kan setengah x pangkat min setengah, min 2 berarti 0 ya turunannya, ini sama dengan 8. Ini tinggal disubstitusikan, dapatnya kan a dibagi setengah kali ini ya, oh ya ini super x, jadinya kan 4 pangkat min setengah sama dengan 8. Nah 4 pangkat min setengah itu berapa? 4 pangkat negatif setengah itu kan sama dengan 1/4 pangkat setengah, sehingga 1 per akar 4 kan, dapatnya kan setengah ini juga. Oke, sehingga ini jelas sekali 4 pangkat negatif setengah dapatnya setengah, berarti ini tinggal diganti dengan setengah. A dibagi setengah dikali yang belakang ini diganti dengan setengah juga, sama dengan 8 gitu kan. Nah berarti kan A dibagi 1/4 sama dengan 8, atau di sini udah dapat A sama dengan 8 kali 1/4. Ini kali ya, A sama dengan 2 ya, karena A nya sudah dapat 2, tinggal cari B nya, substitusikan ke sini ini, sehingga diperoleh 4 kali 2 ditambah B sama dengan 0, berarti ini 8 ya, ditambah B sama dengan 0 atau B sama dengan negatif 8. Kita sudah dapat B nya, sudah dapat A nya juga. Sekarang tinggal dicari fx nya, fx berarti ax ditambah B, A nya diganti dengan 2x, B nya diganti negatif 8, ini fx. Kemudian yang ditanyakan f2, sehingga ini kalau kita hitung 2 kali 2 dikurangi 8, 4 dikurangi 8, berarti f2 nilainya berapa ini? Min 4 atau negatif 4. Dan ternyata pilihannya tidak ada. Oke, ini jawabannya ya. Jika 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk dalam satu barisan sehingga tidak ada 2 laki-laki yang duduk berdekatan, maka banyak susunan duduk berbeda yang mungkin adalah, nah kayak gini kan ada 3 laki-laki sama 3 perempuan, 3 laki-laki sama 3 perempuan, 3 cewek sama 3 cowok. Kemudian laki-lakinya nggak ada yang boleh berdekatan, berarti ini kan kita taruh perempuannya dulu, cewek-ceweknya ini ditaruh dulu. Nah gini, kemudian si laki-lakinya kan supaya nggak berdekatan, dia ditaruh di sela-selahnya sini. Nah kayak gini. Kemudian perempuannya ini atau wanitanya ini kan boleh ditukar-tukar, ya kan? Karena boleh ditukar-tukar berarti ada berapa susunan untuk wanitanya aja? 3 faktorial, ini kan. Selanjutnya laki-lakinya kan ada 3 laki-laki. Nah ditaruh di sini. Ini berarti ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat ya kan. Dari 4 cuma diambil 3. Dan susunan pasti diperhatikan. Nah kalau susunan diperhatikan berarti kita pakai permutasi, dari 4 diambil 3, 4p3 gini. Sehingga ini kalau dihitung dapatnya kan 3 faktorial ya, 3 kali 2 kali 1. 4 permutasi 3 berarti kali 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. Ini ditutup gini ya. Sehingga ini dapatnya 6 kali 4 faktorial ya. 4 min 3 kan 1 faktorial kan 1. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tinggal ngitung. Ini kalau dikalikan 24. 24 kali 6. 6 kali 4 kan juga 24. 12 tambah 2. 14. Dapatnya 144. Kita cek. Pilihannya kebetulan ada yang D ini ya.